Perkenalkan, saya Fandi Estamala SHLM selaku peserta sertifikasi dosen periode 1 tahun 2024 yang berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada penyampaian PDD UKT-PT, saya akan berbagi sedikit terkait mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang saya ampu. Status mata kuliah Hukum Humaniter Internasional memiliki bobot 2 SKS dengan status mata kuliah mandiri wajib fakultas yang dapat diambil oleh rekan-rekan semester 5. Metode pembelajaran yang saya terapkan yakni secara hybrid, 70% tatap muka dan 30% secara asinkronus melalui LMS. Video pembelajaran terdapat juga pada channel pribadi penggunaan LMS pada Untirta pada URL pada Untirta. Bentuk perkuliahan yang saya terapkan yakni pertama adalah metode ceramah konvensional, yang kedua adalah analisis kasus atau case based study kasus, dan yang terakhir adalah small group discussion melalui PBL project based learning. Dalam proses pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa memanfaatkan media yang tersedia yang difasilitasi oleh kampus, baik LMS ataupun mekanisme lainnya yang telah disediakan. Dalam sistem penilaiannya, saya menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan persentase pembelajaran yang telah disepakati bersama, di mana kurikulum OBI mulai kami terapkan dalam 2 tahun terakhir pada mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Aplikasi kurikulum OBI membawa dampak langsung penerapan terkait studi kasus dan project based learning pada perkuliahan Hukum Humaniter Internasional, di mana pembagian persentase penilaian, rubrik penilaian secara umum terbagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah aktivitas 10%, tugas 10%, studi kasus ataupun UTS-nya 15%, UAS 15%, dan PBL-nya, Project Based Learning melalui grup project sebesar 50%. Penilaian mengacu kepada pedoman akademik Untirta tahun 2021, tabel 4, halaman 56. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada Hukum Humaniter Internasional adalah pertama, mampu memahami dan menguasai konsep teoretik tentang Hukum Humaniter Internasional, yakni dasar hukum, sejarah perkembangan hukum humaniter internasional, baik implementasi di Indonesia maupun secara global. CPMK yang kedua yakni mampu menganalisa teori dan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, dengan pula memperhatikan nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap hukum humaniter internasional itu sendiri. Poin ketiga yakni mampu menganalisa, merumuskan, menyelesaikan permasalahan hukum dan mempresentasikan hasilnya dengan dasar hukum yang tepat dengan menerapkan metode ilmiah secara logis, kritis, sistematis, secara kerjasama dan bertanggung jawab. Dan di sini terdapat evaluasi terhadap penyelesaian kerja kelompoknya. CPMK keempat yakni mampu merencanakan, mengelola dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, di mana terdapat beberapa bahan referensi. Yang pertama dari Niels Melzer dan rekan-rekan dengan judul Hukum Humaniter Internasional, sebuah pengantar yang diterbitkan oleh ICRC pada tahun 2021. Terdapat juga buku oleh Yunita Maya Putri dan Ria Werma dan Avandi Sitamala dan rekan-rekan, yakni Hukum Humaniter Internasional Case and Method yang terbit di tahun 2021. Di sini juga terdapat referensi yang ketiga, yakni dari Umar Suryadi Bakri dengan judul Hukum Humaniter Internasional, sebuah pengantar yang terbit oleh penerbit Kencana Jakarta pada tahun 2019. Terdapat juga referensi oleh Herman Suryo Kumoro dan teman-teman, yakni dengan judul Hukum Humaniter Internasional, kajian norma dan kasus oleh Universitas Brawijaya Press tahun 2020.
Terakhir ada Budi Pramono dan Supratno, hukum humaniter oleh Skupindo Media Pustaka Surabaya pada tahun 2022. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Footage pada video ini berasal dari implementasi nyata baik secara tatap muka maupun secara daring pada kelas Hukum Humaniter Internasional yang telah berjalan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Hukum Humaniter Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi pihak-pihak yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional. Perkenalkan, saya Avandi Kamala SHLM selaku pengampu mata kuliah Hukum Humaniter Internasional kali ini. Sebelum kita masuk pada materi hukum pihak-pihak yang dilindungi di HHI, ada baiknya teman-teman mengulang materi-materi terkait perjanjian dan kebiasaan internasional dalam hukum humaniter internasional. Sedikit intro begitu. Di sini HHI melindungi semua korban dari konflik bersenjata, termasuk warga sipil dan kombatan yang telah meletakkan senjata mereka atau tidak lagi berperang. Sifat perlindungan yang diberikan oleh HHI bervariasi dan ditentukan oleh apakah orang tersebut merupakan kombatan ataupun warga sipil. Di sini, jika teman-teman ingat, ada sebelumnya sebutan dengan distinction principle atau prinsip pembeda, di mana jelas membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Orang-orang yang dilindungi berdasarkan prinsip perlindungan hukum humaniter internasional. Pertama, dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah mereka yang tidak lagi terlibat, dan yang kedua adalah mereka yang tidak terlibat. Di sini yang perlu teman-teman highlight adalah tidak lagi dan tidak terlibat. Secara pengaturan, di sini terdapat beberapa konvensi secara spesifik Konvensi Jenewa 1949, namun untuk mereka yang tidak lagi terlibat, pengaturannya terdapat pada Konvensi Jenewa 1-3, yakni tentara yang terluka dan sakit, korban kapal karam di laut, dan juga tawanan perang atau POW. Sedangkan untuk mereka yang tidak lagi terlibat, terdapat beberapa pengaturan, yakni di Konvensi Jenewa keempat, additional protokol tambahan 1, protokol tambahan 1 di sini juga ada pengaturan khusus terkait anggota pasukan pemeliharaan perdamaian. Juga patut diingat lagi, selama tidak terlibat langsung dalam pertempuran, itu adalah wadah dari mereka yang tidak terlibat. Di sini diturunkan beberapa poin, yakni penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak di bawah pendudukan pengaturan pada Konvensi Jenewa keempat, personil dinas kesehatan, tentara dan rohaniawan, angkatan bersenjata yang resmi, personil ICRC ataupun kemanusiaan lainnya, petugas kesehatan sipil, polisi, pengaturan di additional protokol 1, wartawan resmi, additional protokol 1 juga, perlindungan masyarakat dan anggota pasukan perdamaian PBB atau UN Peace Corps. Di sini pada konflik bersenjata dibagi berdasarkan tipe dari konflik bersenjata yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui, terdapat dua tipe konflik bersenjata, yakni konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Di sini tipe-tipe yang dilindungi jadi berbeda. Untuk konflik bersenjata internasional, yakni ada penduduk sipil yang di bawah kekuasaan musuh, yang terluka sakit dan korban kapal karam, dan tawanan perang. Sedangkan untuk konflik bersenjata non-internasional, terdapat dua poin utama. Yang pertama adalah orang yang tidak berpartisipasi langsung atau telah berhenti berpartisipasi dalam permusuhan.
Juga orang yang tercabut kebebasannya karena alasan terkait konflik bersenjata, yaitu diternir maupun ditahan. Terkait serangan yang dilarang, yakni serangan yang bersifat langsung terhadap populasi atau penduduk sipil, individu sipil, ataupun objek sipil, di mana kita akan membahas masing-masing dengan pertemuan yang berbeda terkait individu sipil dan objek sipil. Serangan yang dilarang atau pada Konvensi Jenewa itu disebut sebagai indiscriminate atau serangan yang membabi buta, itu punya 3 poin utama. Pertama adalah tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik, yang mana juga menggunakan metode atau cara bertempur yang tidak diarahkan kepada sasaran militer yang spesifik, dan menggunakan metode atau cara tempur yang dampaknya tidak dapat dibatasi, sebagaimana diharuskan oleh hukum humanitar internasional. Kata kuncinya di sini adalah indiscriminate, serangan indiscriminate atau indiscriminate attack. Serangan yang dilarang selanjutnya adalah serangan indiscriminate yang disproportionate, yang mana secara umum diartikan yang tidak proporsional. Serangan yang diketahui akan menyebabkan secara insidental atau tidak disengaja hilangnya nyawa atau luka bagi sipil ataupun kerusakan objek sipil, yang akan berlebihan dikaitkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi. Nah, di sini tadi di awal kita sebutkan distinction principle ataupun prinsip pembeda. Di sini aplikasinya begitu, yang mana boleh diserang ataupun tidak boleh diserang. Yang dapat diserang yakni anggota angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, kecuali petugas kesehatan dan rohaniawan. Pengaturannya pada protokol tambahan pasal ke-43. Sedangkan orang sipil selama waktu mereka berpartisipasi langsung dalam permusuhan dapat dilihat pada pasal 51 ayat 3 di additional protokol Konvensi Jenewa juga. Terkait tidak boleh diserang, orang sipil yang tidak langsung berpartisipasi aktif dalam permusuhan, juga petugas medis dan rohani dari angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhak atas perlindungan? Ada 3 poin di sini, orang-orang sipil yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, petugas medis dan rohani dalam angkatan senjata dan kelompok bersenjata, dan terakhir mereka yang harus di-combat atau sudah tidak bertempur lagi, seperti tawanan perang, pembawa bendera putih, luka, sakit, korban kapal perang tadi. Lebih lanjut, dijelaskan juga, didefinisikan siapa yang disebut sebagai orang sipil. Orang sipil adalah setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, pasukan tempur dari suatu pihak yang berkonflik, bukan dari kombatan ataupun pejuang. Nah, sampai di sini topik terkait siapa-siapa yang patut mendapatkan perlindungan. Kita akan melanjutkannya dengan Q&A terkait tipe-tipe serangan ataupun studi kasus yang akan di-assign ke teman-teman. Demikian, terima kasih. Introduction, teman-teman bisa akses detail mengenai silabus kelas. Konvensi Jenewa yang saya sediakan versi aslinya dan versi bahasa Indonesia. Terkadang kalau rekan-rekan itu ngebaca dokumen asli, harus tetap cek dokumen versi bahasa aslinya. Kalau dalam hal ini versi bahasa Inggris. Kadang ada mistranslasi dari versi-versi yang diartikan. Dalam artian di sini mungkin bahasa Indonesia segala. Nah, di sini juga ada buku HI, sebuah pengantar komprehensif yang diterbitkan oleh rekan-rekan di Kemenkumham dan teman-teman di ICRC. Kalau nggak salah lumayan tebal tuh dokumennya. Ada yang sudah pernah akses buku yang saya sediakan itu. Nah, di situ juga disediakan additional protokol atau protokol tambahan, baik dalam bahasa aslinya ataupun dalam bahasa Indonesia.
dan buku hukum humaniternya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama teman-teman sudah mempelajari mengenai sejarah hukum humaniter internasional, azas dan prinsip-prinsip bisa teman-teman baca di PPT yang saya sediakan di topik 1. Di situ juga teman-teman realize bahwa HI, hukum internasional tertua itu adalah hukum humaniter, hukum perang ataupun hukum konflik bersenjata sekarang. Gitu. Bayangkan di tahun 1863, sebelum terbentuknya ICRC, kalau teman-teman tonton tuh short clip yang saya sediakan, di situ diceritakan ada orang Swiss begitu, orang Vienna begitu melakukan perjalanan dan melihat aftermath-nya perang begitu banyak korban segala. Terus di tahun 1864 itu ada inisiasi dari First Geneva Convention, konvensinya Jenewa. Terus ada 1899 itu ada inisiasi untuk konvensi Den Haag 1 sampai 3. Dan timelinenya terus sampai 2005. Detail bisa teman-teman flashback balik di topik 1. Di topik kedua, teman-teman dibawa untuk flashback mengenai the source of international law, khususnya di sini adalah perjanjian dan kebiasaan internasional yang mengatur mengenai hukum humaniter internasional. Di sini yang perlu digarisbawahi atau perlu di-highlight mungkin, HI itu sumber utama perjanjian internasional. Tapi ada opsi keduanya, yakni customary of international law atau kebiasaan internasional. Nah, di hukum perang, hukum humaniter itu adalah salah satu rezim hukum yang berkembang dari customary of international law, dikodifikasikan menjadi konvensi. Jadi awal-awalnya dari kebiasaan. Pendek ceritanya begini, mungkin dulu di zaman perang, kalau teman-teman nonton film, nonton Netflix segala yang film-film perang konvensional, di sana ada aturan tidak tertulis bahwa wanita dan anak-anak tidak boleh diserang. Pernah kiranya ngedengar atau nonton itu kan? Ada yang pernah nonton begitu? Pernah, Pak. Atau sepelenya tempat ibadah, rumah sakit tidak boleh dijadikan sebagai home base-nya ketika berperang. Itu adalah customary of international law atau kebiasaan hukum internasional yang seiring jalan akhirnya dikodifikasikan menjadi hukum tertulis, hukum positif berupa perjanjian. Masuklah dia di Jenewa, masuklah di Den Haag, masuklah dia di protokol tambahan. Nah, itu ada di topik 2, teman-teman bisa flashback balik ke sana. Di situ juga disebutkan konvensi Jenewa itu mengatur tentang apa, bla 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 bla. Nah, topik ketiga, teman-teman mempelajari mengenai pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Di situ quote-nya HI melindungi semua korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil dan kombatan yang meletakkan senjata. Pak, Silakan. terkait yang penggunaan senjata nuklir ini, itu memang dilarang, Pak, kalau menurut saya. Karena itu melanggar hukum humaniter internasional, Pak. Itu dari dampak nuklir ini bisa mengakibatkan kehancuran di berbagai tempat atau di berbagai wilayah yang terdampak perang. Oke, siap Mas Juan. Terus sama bisa menyebabkan hilangnya psikologi masyarakat yang terdampak dari perang itu, Pak. Oke, jadi sudah ada contoh nyatanya bahkan ya ketika Perang Dunia Kedua begitu, penggunaan nuklir oleh Amerika Serikat. Nah, tapi yang lebih spesifik, terima kasih Mas Juan. Ada yang mau nambahkan dulu? Silakan. Siapa tadi? Mbak Yosi, silakan.
Kalau menurut saya kenapa nuklir dilarang, karena serangannya itu langsung besar gitu, Pak. Jadi dia tidak bisa menargetkan siapa yang akan kena. Jadi bisa penduduk sipil, bisa kombatan yang udah jelas-jelas itu dilarang untuk diserang. Terus juga tempat-tempatnya pun kan rumah sakit pun jadi nggak bisa terjangkau karena serangannya. Terus setelah serangannya itu juga menimbulkan sakit, bisa kanker, kanker kulit gitu kan. Jadi emang nggak bisa sih Pak. Jadi dia langsung membunuh banyak gitu. Jadi selain impact-nya, tapi hasil yang diperbuat oleh nuklir itu nggak selesai di situ, tapi lebih panjang. Terlampir adalah case method yang berupa ujian tengah semester, di mana masing-masing mahasiswa diminta untuk menyaksikan satu buah video terkait senjata pemusnah massal dan keterkaitannya terhadap hukum humaniter internasional dengan durasi 8 menit 55 detik. Setelah video disaksikan, mahasiswa diminta untuk menyampaikan keterkaitan video yang disaksikan dengan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter, di mana pertanyaan umumnya adalah prinsip-prinsip apa yang terlanggar dengan digunakannya senjata pemusnah massal. Data tersebut di-upload melalui LMS Spada Untirta dan dapat diakses secara luas. Berdasarkan video yang dijelaskan, terdapat senjata nuklir yang sangat berbahaya dan dapat kita lihat dalam kehidupan nyata seperti ledakan bom Nagasaki dan Hiroshima, ledakan Trinity, bencana nuklir Chernobyl, dan masih banyak lagi ledakan-ledakan yang terjadi di dunia. Penggunaan senjata nuklir ini akan menyebabkan kerugian yang besar pada manusia. Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Dampak yang ditimbulkan juga sangat luas sehingga tidak mampu membedakan sasaran yang merupakan objek militer dan objek sipil. Penggunaan senjata nuklir. Sedangkan video yang dibuat oleh mahasiswa dilakukan upload via YouTube. Si video tersebut itu menjelaskan mengenai peledakan nuklir yang terjadi di suatu kota, di mana peledakan nuklir atau bisa juga disebut sebagai senjata pemusnahan massal ini menimbulkan banyaknya kerugian tidak hanya dari segi ekonomi dan infrastruktur saja, namun juga banyak penduduk sipil seperti pekerja kantoran, anak sekolahan, pejalan kaki yang menjadi korban dari ledakan nuklir ini. Adapun gedung, rumah, pohon yang ikut terbakar. Nah, karena ledakan yang begitu kuat hingga mencapai 13 km dari tempat ledakan tersebut, membakar semua yang ada seperti plastik, kayu, rambut, dan kulit. Penggunaan senjata nuklir dilarang dalam hukum humaniter internasional yang dianggap sebagai kejahatan dalam berperang karena dapat memusnahkan semuanya. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir telah melanggar beberapa prinsip dasar dari hukum humaniter. If this boy had packed his bag the night before, if his sister had been wearing different shoes, or he hadn't forgotten his lunch, if he hadn't stopped to kiss his grandmother goodbye, or the neighbour's cat hadn't been on the stairs. The end of this story would have been the same.
Penerapan PBL dalam hukum moneter internasional terdapat pada pertemuan ke-14 dan 15, di mana mahasiswa dibagi menjadi 4 grup besar. Red Cross. Baik, kepada pemateri pertama, Ahmad Hafiz, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip dari ICRC sendiri. Jadi, ICRC atau International Committee of the Red Cross adalah organisasi kemanusiaan independen yang memiliki peran utama dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan melindungi korban konflik bersenjata serta situasi darurat lainnya. ICRC beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip utama yang mendefinisikan pendekatan dan tindakan organisasi tersebut. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dari ICRC. Yang pertama itu ada kemanusiaan. Diskusi pada hari ini, yaitu ICRC atau International Committee of the Red Cross ini memiliki prinsip-prinsip utama termasuk kemanusiaan, netralitas, tidak bersifat politis, independensi, sukarela tanpa pamrih, kerahasiaan operasional, dan universalitas. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar etika dan operasional ICRC dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan melindungi korban dalam konflik. Konteks konflik Israel-Palestina ini terdapat sejumlah peristiwa yang menunjukkan kekerasan melibatkan serangan militer, serangan roket, dan protes. Upaya pemeliharaan dan perdamaian keamanan juga dilakukan oleh PBB melalui misi pemeliharaan perdamaian atau MPP. ICRC sendiri terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada korban konflik di Israel dan Palestina. Tim ICRC bekerja tanpa henti untuk menyediakan bantuan kesehatan, air, listrik, dan dukungan lainnya di Gaza dan Israel. Selain itu, ICRC juga menegaskan pentingnya pembebasan segera para sandera dengan peran perantara yang netral. Konflik antara Israel dan Palestina ini berlangsung selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan yang signifikan. ICRC memberikan bantuan di wilayah tersebut, mengutamakan prinsip-prinsipnya untuk mengurangi penderitaan tanpa memihak pada konflik tertentu. Kesimpulan berdasarkan hukum humaniter terkait konflik perang antara Israel dan Palestina ini menyoroti kompleksitas situasi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, selaku perwakilan dari penasihat hukum Palestina, kami akan menyampaikan argumentasi kami mengenai terhadap konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel terus berlanjut hingga mencapai puncaknya kembali pada bulan Oktober lalu. Akar permasalahan konflik ini adalah pembagian wilayah. Pada para pembicara yang telah hadir pada kesempatan kali ini, saya Odi Salsabila ditemani oleh para pembicara yang kompeten, diantaranya ada Afisha Ika Nur Hasanah, Raden Amanda Maharani, Felix Besok Abraham Simanjuntak, Syahrul Mawardi Putra, Catur Aji Prasetyo, Arya Fajar Samudra, Liana Marliana, dan Aisyah Humaira. Pada kesempatan rilis kali ini, kami akan membahas tentang konflik yang terjadi di Palestina. Pada kesempatan kali ini, kami mengatasnamakan Advokat Pembela Palestina Indonesia menempatkan diri sebagai posisi penasihat hukum dari pihak Palestina. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan beberapa topik yang sekiranya menjadi pembahasan dalam topik kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan membicarakan tentang latar belakang konflik, kemudian tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik, kemudian sebagai posisi penasihat hukum, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan, serta siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya konflik ini. Sebagai pembuka, kita mengingat bahwa pada